Halo semuanya, selamat datang di Gigalak. Kali ini kita akan membahas Lookism episode 509 yang baru rilis. Ini sangat fresh, baru dipanen. Bahkan belum rilis di Indonesia. Mari kita mulai. Adegan dibuka dengan 3 ketua kru yang telah bersiap menggengbeng Jonggun. Jonggun dengan polosnya bertanya kepada mereka, kenapa mereka semarah ini padanya, padahal sudah jelas alasan mereka marah adalah karena Jonggun telah mengacaukan hidup mereka. 3 orang kuat ini pun menyerang Jonggun secara bersamaan. Jonggun hanya bisa memasang posisi bertahan dan membalas serangan hanya menggunakan satu tangan saja, karena tangan kirinya sudah cedera karena pertarungan dengan Mandeo sebelumnya. Jonggun mengatakan bahwa tanpa dirinya pun belum tentu mereka ini hidup senang. Selagi bertarung, Jang Hyun mendorong Jonggun hingga terjatuh ke arah sungai. Jonggun mengatakan kepada Jang Hyun bahwa kematian Hyeun bukanlah karena dirinya, yang mana itu 100% salah. Kematian Hyeun itu adalah domino efek yang disebabkan oleh Jonggun. Semua bermula ketika Jonggun merekrut Jang Hyun untuk join foreman crew-nya. Jang Hyun meninggalkan keluarganya, mengabaikan Hyeun, sehingga Wang Ochun pun ikut campur dalam hubungan Jang Hyun dan Hyeun. Hyeun akhirnya jadi stres akibat Wang Ochun menyuruhnya untuk aborsi, dan akhirnya tidak selamat dalam proses kelahiran Yena. Pernyataan Jonggun yang bilang, tanpa dirinya pun mereka belum tentu bisa hidup senang. Pernyataan Jonggun itu 100% bisa dipatahkan dengan mimpi yang akan ditampilkan selanjutnya, yaitu mimpi yang dialami oleh Jang Hyun tentang kehidupan alternatif, gimana jadinya keluarga hostel jika Jonggun tidak pernah ikut campur. Di mimpi tersebut terlihat Hyeun sedang menggendong Yena. Di sini mungkin Hyeun bisa melahirkan dengan selamat karena support dari Jang Hyun yang berada di sisinya. Dan terlihat juga toko buah dan sayur yang dikelola oleh Jang Hyun dan keluarga hostel. Wang Ochun pun turut membantu di bagian pengiriman barang dari toko buah tersebut, dan dia juga masih minta pengakuan dari Jang Hyun. Tapi malah Hyeun lah yang memujinya. Kasian sekali lah Wang Ochun ini, walaupun dia di dunia mimpi, dia masih juga belum diakui oleh Jang Hyun. Dan terlihat Chae Won Seok dan Park Serim berkeliling kencan berdua berkedok mempromosikan toko mereka. Unggo dan Tanggo membantu memindahkan stok-stok buah. Dan muncul juga Yejin dan Eunbi yang baru pulang sekolah. Jang Hyun tersenyum melihat seluruh keluarganya dan menganggap semua yang telah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini adalah mimpi buruk. Beginilah potret keluarga hostel jika Jonggun tidak pernah ikut campur urusan hostel. It was perfect. Kemudian Jang Hyun terbangun dan itu semua ternyata adalah mimpi ketika tidur dengan Yena. Waduh Jang Hyun, minimal Yenanya dikasih bantal dong, kasihan loh. Mimpi tersebut adalah bukti kalau perkataan Jonggun sebelumnya 100% salah. Ya, ini adalah bukti hostel pasti akan bahagia jika Jonggun tidak pernah ada. Lanjut di pertarungan, Jang Hyun menggunakan teknik yang diajarkan oleh Lee Dok-gyu. Jang Hyun menggunakan cakarnya untuk melawan Jonggun, seperti yang dia lakukan sebelum meninggalkan foreman crew, sehingga memberikan bekas luka yang banyak pada badan Jonggun. Cakarnya sangat kuat sehingga memberikan bekas luka yang dalam di tangan kanan dan di badan Jonggun. Lalu pertarungan dilanjutkan oleh Kim Gim Young. Sama seperti Jang Hyun, Jonggun juga membawa cerita lama ketika bertarung dengan Kim Young. Tapi Kim Young be like, I don't give a fuck, dan fokus untuk balas dendam. Nice. Adegan flashback menampilkan percakapan antara Shin-woo dan Kim Young sebelum Kim Young berangkat ke pertarungan mengalahkan Jonggun. Shin-woo mempertanyakan untuk apa sebenarnya Kim Young balas dendam lagi, padahal semuanya sudah kembali seperti semula. Pakai nanya, ya tentu saja Kim Young ini sebagai pelengkap. Tidak. Alasan sebenarnya Kim Young balas dendam adalah karena ingin mengatasi rasa ketidakberdayaannya ketika Jonggun menghajarnya pas hari hujan dulu dan mematahkan gigi-giginya. Percayalah, jika saya adalah ketua geng dan ada orang yang mematahkan gigi saya yang sangat rapi ini, tentu rasa malu pasti akan menghantui dan ingin balas dendam ke orang tersebut. Masuk akal sih. Akhirnya terungkap alasan kenapa Kim Young tidak membawa anggota Big Deal yang banyak itu. Kim Young menjelaskan bahwa ini adalah masalah pribadi. Kim Young ingin balas dendam sendiri tanpa anggota Big Deal. Mau tahu apa yang saya pikirkan? Menurut saya, autornya terlalu malas menggambar anggota Big Deal yang banyak. Pasti menghabiskan banyak waktu menggambar banyak karakter yang akhirnya kalah juga. Tapi, akhirnya beberapa orang sukarela ikut membantu Kim Young membalaskan dendamnya. Mereka ikut bukan sebagai anggota Big Deal, melainkan sebagai teman Kim Young. Mereka adalah Yoon Kyung Hoon, Rain Man, dan Kwon Ji Tae, sang pedang Kim Young. Reuni berandal SMP Gangseo. Kembali ke adegan pertarungan menampilkan Kim Young menyerang Jonggun secara brutal, tapi serangan tersebut tetap tidak ada apa-apanya bagi Jonggun yang sudah kelelahan ini. Jonggun mengumpulkan seluruh tenaganya dan menghantam Kim Young dengan tinjunya.
Sama seperti Jitai sebelumnya, Kim Yung mampu menahannya dan memberikan serangan dahsyat ke ulu hati Jong-gun. Tentunya serangan tersebut sangat menyakitkan dan bisa bikin sesak nafas. Jang Hyun tiba-tiba muncul, lalu Jong-gun menangkap Jang Hyun dan menghantamnya ke arah Kim Yung, lalu menggeprek mereka berdua secara bersamaan menggunakan sikut. Sungguh pertarungan yang sangat brutal. Ketika Jong-gun selesai dengan Jang Hyun dan Kim Yung, barulah muncul orang yang AFK dari tadi entah kemana, yaitu Seong Yohan. Ini anak dari tadi entah kemana. Apakah mungkin tersesat karena matanya rabun mencari mereka yang jatuh ke sungai, atau memang sengaja nunggu last hit? Kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Jong-gun meremehkan Yohan karena matanya yang rabun, tapi Yohan membawa buff yang udah dia siapkan selama ini, yaitu obat tetes mata yang bisa membuat penglihatannya membaik untuk sementara. Apakah ada seseorang yang bisa memberitahukan Yohan bahwa obat tetes mata bukan seperti itu cara pakainya? Atau mungkin karena matanya rabun jadi dia tidak bisa melihat petunjuk penggunaannya? Kasihan sekali. Yang jelas, obat tetes mata ini berhasil memulihkan penglihatan Yohan. Saya kurang ingat ini obat tetes mata berasal dari mana, apakah Yohan mencurinya dari lab Jin Yong atau seseorang memberikannya pada Yohan. Saya sungguh tidak ingat. Jika kalian tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan melihat pertarungan epic Yohan full power melawan Jong-gun yang sudah sekarat di episode selanjutnya. Sepertinya Jong-gun benar-benar akan mati di akhir arc mengalahkan Jong-gun ini. Oke guys, itulah pembahasan penuh dari Lookism episode 509. Sangat epic dan menegangkan dengan beberapa bumbu-bumbu flashback. Semoga episode berikutnya lebih epic lagi. Prediksi untuk episode selanjutnya, kemungkinan besar Jong-gun benar-benar akan mati di akhir arc ini. Atau bisa jadi datang orang yang tidak kita duga-duga menyelamatkan Jong-gun di detik-detik terakhir. Bisa jadi DG yang berkhianat dari aliansi, atau bisa jadi Jungo, atau bisa jadi jenius lainnya, salah satu dari 10 jenius Choi Dong-so. Yang jelas kita akan melihat Yohan full power minggu depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan Lookism lainnya, karena channel ini akan lebih banyak membahas Lookism. Tulis teori terliar kalian soal akhir arc mengalahkan Jong-gun ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.